Halo Bola Neters, dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan Bareng Bola edisi kali ini. Masih dengan saya, host kalian yang unyu, Serafin Yunus Fasi, dan teman saya Asad Arifin. Karena Bareng Bola itu main bola itu barengan. Kalau sendirian itu siapa Mas Asad? Ini ya kameranya. Iya. Carlo Ancelotti. Kenapa kok tiba-tiba Carlo Ancelotti ini kok sendirian? Kali ini alasannya ada dua. Wah, dua, apa aja? Yang Coba pertama itu habis kalah di Supercopa. Kalahnya sesuai dengan tahun sekarang, tahun 2025. Kalahnya 25. Itu yang pertama. Yang pertama, oke. Yang kedua, nama Carlo Ancelotti ini lagi ramai dibahas oleh timnas Indonesia, padahal dia nggak ada kaitannya dengan sepak bola Indonesia untuk saat ini. Bukan calon pelatih timnas ya, bukan ya? Bukan. Tapi lagi ramai diomongin. Iya, jadi seperti yang tadi disinggung dikit oleh Mas Asad, nama Carlo Ancelotti ini beberapa hari terakhir ya, betul. Sekitar seminggu terakhir ini mendadak ramai. Karena kalau boleh saya bacakan, ada pernyataan dari Exco PSSI ya. Betul. Jadi kalau untuk kita track back sedikit ya Bola Neters, akan baru-baru minggu lalu PSSI sudah menentukan penggantinya Sintayong, yaitu mereka menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Nah, Patrick Kluivert ini ternyata Bola Neters menjadi penunjukannya ini menjadi kontroversi ya, bisa dibilang pro kontra, menimbulkan pro kontra lah, bukan kontroversi. Pro kontranya gede. Salah satu poin yang dijadikan kontra adalah pengalaman melatihnya. Karena dia pengalaman melatihnya kemarin kalau Bola Neters lihat episode sebelumnya kan udah kita bahas nih. Dia kan pengalaman melatih untuk tim senior ya. Tim seniornya minim. Sangat minim, dia ngelatih Curaçao, timnas Curaçao 2 kali sama Adana Demirspor di Turki. Nah, Bapak Exco PSSI kita, Bapak Arya Sinulinga kan pasti banyak yang nanya-nanya nih kan, mereka pada nanya-nanya, kenapa milih Kluivert padahal rekam jejaknya kurang. Yeah. Nah, terus si Bapak Arya Sinulinga bilangnya gini, intinya ya kurang lebihnya adalah seperti dia menyinggung Carlo Ancelotti sama Zidane. Nah, intinya bilang Carlo Ancelotti ini dalam tanda petik miskin taktik, miskin taktik tapi juaraan. Sama seperti Zidane juga yang istilahnya nggak punya pengalaman ketika melatih Real Madrid dalam tanda petik, padahal dia ngelatih Castilla ya, tim Castilla. Tim Castilla sama kalau nggak salah sebelumnya juga jabatan kayak manajerial ya, sporting director, terus asistennya Ancelotti juga. Asistennya Ancelotti betul. Terus tiba-tiba ketika naik ke Real Madrid langsung penuh dengan juara. Nah, betul. Ini gimana Mas Asad kalau kita melihat pernyataan yang sungguh wow ya, seorang Patrick Kluivert disamakan ya, bisa dibilang disamakan atau dibandingkan dengan Carlo Ancelotti dan Zinedine Zidane. Iya, sebenarnya yang penunjukan Patrick Kluivert ini kan pro dan kontra. Betul. Yang kontroversial ini pernyataannya PSSI. Iya, Bapak. Baik melalui Pak Erick Thohir, karena dia kan banyak hadir podcast ya. Oh ya. Lalu kemudian Arya Sinulinga, salah satunya itu adalah menyamakan Ancelotti, Zidane dengan Kluivert. Patrick Kluivert, betul. Konteksnya adalah si Ancelotti sama Zidane ini dianggap nggak jago taktik, tapi betul. Leadershipnya kuat, terus man manajemennya bagus, jadi dia bisa mengontrol ego di ruang ganti, lalu memimpin tim dengan pemain-pemain bintang sehingga jadi racikannya bagus gitu. Konteksnya di situ. Nah, mungkin nambahin konteksnya juga adalah kan kemarin kan isu yang beredar adalah salah satu penyebab pemecatannya Sintayong itu kan juga kan karena dinamika di ruang ganti yang dimana pada saat itu katanya sempat ada konflik ya. Ini yang info-info yang beredar bahwa ada konflik antara terutama pemain diaspora, komunikasi yang kurang lancar di internal dalam internal, jadi intinya membuat ada kerenggangan di ruang ganti. Nah, ini kenapa si Pak Arya Sinulinga sama Pak Erick Thohir kan menekankan bahwa man manajemen. Nah, Kluivert ini dianggap jago di bidang itu. Sementara si dua asistennya Alex Pastur dan Denny Lanzat ini dianggap akan banyak membantu dari taktikal. Nah, lalu gimana sih tim kepelatihan itu idealnya gitu? Sebenarnya kalau kita berkaca dari kasus-kasus yang lain itu pelatih kepala ini bukan berarti nggak harus jago taktik ya, cuman ada tim yang bekerja untuk satu hasil yang besar gitu. Bekerja sebagai sebuah tim, bukan tim gitu. Solo man ini bukan satu orang ini aja yang menentukan. Misalnya kita ambil contoh di Arsenal gitu ya. Oke, Arteta jago gitu.
Tapi nggak semua taktik itu Arteta yang meracik ya. gitu. Misalnya untuk set piece dia kan punya Niklas Over itu kan. Nah itu ada pembagian sendiri. Bisa jadi Arteta nggak mengambil semua peran. Misalnya hari ini kita menurunkan pemain A, B, C. Bisa jadi dia nggak mengambil peran itu, tapi ada kayak misalnya pelatih set piece atau pelatih khusus menyerang, pelatih kiper itu biasanya ada tugasnya sendiri-sendiri. Cuman si pelatih kepala ini yang decision making gitu. Iya, betul. Kalau kita misalnya berkaca di Indonesia misalnya ya, saya kan pernah liputan di Arema ya misalnya. Arema oke. Kita ambil yang agak lalu aja ya, supaya lebih enak bahasnya. Misalnya waktu Arema juara tahun 2010 atau 2010 itu ya. Pelatihnya kan Robert Rene Albert. Betul. Nah, Robert ini memang sangat sentral ya. Dalam artian dia itu di kalangan pemain itu dia sangat dihormati itu. Tapi ada juga peran misalnya Listiadi yang waktu itu jadi asistennya. Dia itu perannya sentral banget, bukan hanya jadi penerjemah tapi juga bagaimana sih dia membantu Robert untuk menerjemahkan taktik yang ingin disampaikan. Lalu kalau masih di Arema lagi misalnya zamannya Pak Harno, almarhum Soeharno. Lama sekali ya, lumayan. Ya, ini setelah Robert ya, waktu Indonesia kena sanksi FIFA dan lain-lain 2014 ya. Iya, kan Arema kan sempat terpuruk terus agak naik lagi waktu Pak Harno. Nah, itu Pak Harno ini manajemennya kuat banget gitu. Di ruang ganti itu dia memposisikan diri sebagai bapaknya para pemain gitu. Mengayomi berarti ya. Nah, yang banyak berkontribusi soal taktik itu Joko Susilo. Pak Ketua. Bukan berarti Pak Harno ini nggak berkontribusi soal taktik, tapi pengambilan keputusan tetap ada di dia. Tapi si Joko Susilo ini, Pak Ketua ini banyak memberi insight, banyak memberi saran. Oh, coach besok main lawannya seperti ini. Kita cocoknya main seperti ini. Nah, jadi kalau istilah misalnya pelatih ini miskin taktik atau enggak ini. Saya pribadi sih agak kurang setuju ya, karena dalam tim kepelatihan ini kan ada beberapa individu yang kemudian menghasilkan satu produk yaitu yang di lapangan itu. Betul. Jadi istilah pelatih miskin taktik ini agak rancu gitu, karena ini kan bukan hasil satu orang gitu loh, karena banyak orang dan ya nggak mungkin lah sekelas Ancelotti atau Zidane atau bahkan Thomas Tuchel ya sering disebut mainnya gitu-gitu doang gitu, pokoknya 3 back gini-gini. Pasti ada menyiapkan plan A, plan B, plan C, ya cuman mungkin eksekusi di lapangan itu yang nggak optimal sehingga muncullah istilah itu. Hasil itu. Nah kebetulan nih Mas Asad, setelah kan sekitar hari Rabu ya minggu lalu PSSI sudah kan awalnya kan Pak Ketum kan merahasiakan bahwa pelatih kepala ini tanggal 12 harusnya. Terus ternyata tiba-tiba karena di-spill oleh Fabrizio Romano duluan, akhirnya hari Rabu kemarin sudah diumumkan secara resmi, dan kemarin tanggal 12 hari Minggu sudah resmi diperkenalkan. Patrick Kluivert diperkenalkan secara resmi ke publik dan sangat ramai kemarin bola Neters, ramai banget itu. Sebagai informasi aja, kemarin kalau jurnalis kita yang mau ngeliput itu ngantrinya hampir 1 jam cuma buat registrasi doang media. Untuk registrasi media. Nah, ini kemarin ketika preskon ini ada beberapa hal ya. Ada kan si Patrick ya seperti biasa ditanyain beberapa hal. Ada beberapa hal yang menarik nih. Salah satunya mungkin yang ini yang jadi pertanyaan banyak orang adalah target. Target. Otomatis kan Kluivert debutnya Kluivert nanti bulan Maret di kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Australia sama lawan Bahrain. Di situ Kluivert ditanyain gimana, apa istilahnya target apa sih yang mau kamu raih di 2 laga ini. Gimana kemarin kalau dari ini jawaban Kluivert ini menurut saya bagus banget ya. Dia bilang kurang lebihnya begini ya. Nah, targetnya kita memasang target minimal 4 poin. Kita sebenarnya mau mendapatkan 6 poin, tapi kita harus menghormati lawan. Ini jawaban yang bagus banget ya. Dan kalau kita analisis sebenarnya target 4 poin ini realistis. Realistis ya. Karena lawan Australia memang secara level memang ada di atas Indonesia. Cuman kemarin di GBK kita imbang 0-0 dan Australia kan sedang terguncang juga, ada pergantian pelatih juga kan. Tapi bukannya kemarin hasilnya setelah ganti itu kan emang kalau nggak salah 1 kali imbang 1 kali menang ya? Betul. Cuman kan selain pergantian pelatih itu ada beberapa pemain kunci yang cedera kan.
Oh iya, ada back sayap yang dari Parma itu, sama ACL kalau nggak salah ya. Iya. Ya. Satu lagi back tengah ya, Harry Souttar atau siapa ya? Souttar kalau salah. Iya, pokoknya ada dua backnya yang dua pemain kuncinya cedera ya. Jadi Australia ini kondisinya juga belum mungkin belum peak performance-nya belum ketemu gitu. Jadi target imbang realistis lah di sana. Yeah. Minimal imbang itu. Nah, kalau lawan Bahrain kan di kandang kan. Di kandang. Ya, kalau Clifford tidak mengalami nasib buruk seperti waktu dia melatih Curaçao. Waktu kalah 0-4 lawan Bahrain. Oh iya, betul. Jadi harusnya timnas Indonesia menang lah lawan Bahrain ini. Karena di pertandingan sebelumnya kan level individu Indonesia dan Bahrain kan hampir berimbang. Iya, hampir berimbang, betul. Cuman yang perlu diwaspadai adalah Bahrain ini baru saja juara Piala Teluk. Piala Teluk, ini yang tadi mau saya bahas tadi. Ini mungkin mereka punya modal positif, punya motivasi lebih, kepercayaan diri juga ya. Itu juga harus diantisipasi oleh pihak Indonesia. Tapi kan mainnya di GBK nih kan kemarin kan sempat ini ya, sempat rame banget yang sampai akhirnya PSSI-nya Bahrain itu sampai mengadu ke AFC yang istilahnya katanya apa namanya? dapat teror ancaman pembunuhan dan segala macamnya ya. Tapi akhirnya kan sama AFC sama AFC tetap main di Jakarta. Nah, ini kan persiapannya kan sekarang kan udah pertengahan Januari, itu di akhir Maret sekitar 2 bulan lah ya. 2 bulan. 2 bulan setengah. Nah, menurut Mas Asad nih dengan waktu kan kalau tidak salah salah satu agendanya Kluivert ketika datang ke Indonesia ini kan ketemu pemain Liga 1. Pemain timnas Indonesia yang main di Liga 1. Nah, menurut Mas Asad sendiri ini kan dia pasti akan membawa sistem yang baru ya. Kan kebetulan juga kemarin dia menjelaskan ya di press con-nya bahwa dia bilang kan main menyerang. Ini kan sangat bertolak belakang sama taktiknya Sintayong yang sedikit pragmatis, progresif ya. Ini dengan waktu 2,5 bulan nih Mas Asad untuk melawan Australia dan Bahrain. Ya, ini jadi tantangan besar ya bagi Patrick Kluivert dan tim kepelatihannya. Ya. Apalagi tim kepelatihannya kan belum terbentuk semuanya. Ya, baru asisten 2 yang Denny Lanzat sama Alec Pastur, terus asisten lokal belum, pelatih kiper juga belum. Tim medis juga mungkin sudah disiapkan tapi belum secara resmi Papi, itu kan mungkin tetap si Dokter Papi. Secara resmi kan belum. Jadi memang ada banyak kendala, apalagi kalau kita berkaca timnas dalam 1 atau 2 tahun belakangan yang senior kan nggak ada TC kan? Nggak ada, pasti kan mepet kan karena banyak pemain dari Eropa ini kan harus nggak bisa diajak TC kan? Jadi kan satu istilahnya persiapannya cuma 2-3 hari atau 4 hari lah paling mentok. Efektif itu ya maksimal 4 hari. Biasanya sih 3 hari ya. Karena terhitung pemain datang, pemain dilepas itu kan H-5 kan. H-5, pokoknya pertandingan terakhir kan H-5 sesuai aturan FIFA kan. Betul. Terus butuh waktu perjalanan 1 hari. Ya biasanya efektif itu cuma 3 hari untuk latihan gitu. Nah, dan ini itu akan jadi tantangan terbesar. Dan masalahnya pertandingan pertama langsung away juga nih. Away. Jadi waktunya juga semakin sedikit ya untuk persiapan lawan Australia terutama. Mungkin akan lebih banyak si Patrick kan juga bilang akan banyak memantau pertandingan Liga 1 ya. Sementara dia juga bisa memaksimalkan 2 asistennya untuk berkomunikasi dengan pemain-pemain diaspora, terutama yang di Eropa, Belanda, Belgia, Inggris itu untuk menyampaikan ide bermainnya seperti apa, sehingga waktu mereka datang untuk persiapan pertandingan, bukan TC ya, persiapan pertandingan yang 2-3 hari itu langsung eksekusi taktik gitu. Berarti udah nyicil dulu ya, maksudnya udah ada gambaran. Dikasih gambaran lah idenya seperti apa gitu. Kalau misalnya saya mau main, misalnya Kang dia bilangnya 4-3-3 ya, misalnya main 4-3-3, saya mau mainnya kayak gini, tinggal dilatih aja. Bisa juga disampaikan nanti peran kamu spesifik seperti ini, misalnya dia ketemu si siapa, Tom Hay misalnya, kamu nanti mainnya gini. Harusnya idealnya sih seperti itu. Nah, ngomong-ngomong soal komposisi pelatih juga, pemain. Di press conference kemarin juga ada Patrick Kluivert, kalau saya menangkapnya memberikan sebuah ancaman ya dalam tanda petik bahwa pemain yang tidak mendapatkan jam bermain di klub bakal
istilahnya nggak dipakai nanti di timnas. Nah ini kan sempat jadi masalah ya. Sempat jadi masalah. Karena di timnas pemain timnas senior kita kan ada beberapa pemain yang tidak jadi pemain inti terutama pemain Eropa ya, kayak Marcelino kemarin yang barusan debut di tim utamanya Oxford. Nathan juga kan cuma jarang main. Terus habis itu ada si Arhan, tapi Arhan sekarang udah pindah klub ya. Arhan udah pindah. Terus siapa lagi ya? Jadi kan ada beberapa pemain yang nah ini gimana nih kalau misalnya pemain-pemain inti, terutama Marcelino sih kalau yang jadi concern. Tapi lucunya juga si Kluivert juga bilang bahwa pemain favoritnya juga Marcelino. Ini kalau Mas Asad melihat gimana nih ancaman ya dalam tanda petik ancaman dari Kluivert ini? Sebenarnya pelatih terutama tim nasional itu kan kalau punya dalam tanda petik ya favoritisme ya, pemain favorit itu ya sah-sah saja, wajar ya. Bahkan ketika pemainnya tidak masuk di tim inti klubnya tetap dipanggil, itu sebenarnya kasus ini nggak hanya terjadi di Indonesia. Ya. Misalnya kipernya Manchester United yang dari Turki, Altay Bayindir. Dia kan nggak jarang main kan di MU, bahkan di Premier League itu belum main sama sekali. Belum pernah main. Tapi itu kan tetap dipanggil timnas Turki. Betul. Nah, yang dikhawatirkan itu sebenarnya bukan soal kualitas dia secara individu atau cocok nggak sih sama taktiknya pelatih, itu udah pasti ada perhitungannya. Yang dikhawatirkan adalah match fitness. Ya. Karena sepak bola ini kan nggak cuman lari terus pegang bola umpan, tapi decision makingnya gitu. Kalau dia jarang dapat menit bermain, bisa jadi instingnya ya tumpul. Ketika dia dapat bola itu harus ngapain, kapan dribble, kapan passing, kapan shoot, itu bisa jadi kan berkurang gitu. Mungkin yang dikhawatirkan oleh si Patrick Kluivert itu kayak gitu. Jadi match fitness-nya berkurang sehingga itu berdampak pada pengambilan keputusan ketika di lapangan. Kalau main nggak main itu sebenarnya pelatih pasti punya pertimbangan sendiri ya. Gitu. Terus kan ini kan kita track back dikit lagi ya. Kan ketika penunjukan Patrick Kluivert tadi kan ada pro kontranya banyak. Pro kontranya banyak. Dan salah satu yang jadi bukan poin minus ya, salah satu kontranya adalah masa lalu. Tapi bukan masa lalunya ini bukan masalah kepelatihan, ini udah ya tadi udah kita bahas udah tentang jam terbang, tapi mengenai skandal pribadi. Skandal pribadi. Jadi mungkin untuk bola neters yang belum tahu, ya pelatih timnas Indonesia kita yang sekarang ini sempat terkena skandal. Dia sekitar tahun 2011 itu terkena skandal perjudian. Dia terkena skandal perjudian, terus sempat diteror sama kayak gangster gitu, karena dalam tanda petik utangnya numpuk, nggak bayar. Cuma itu kasusnya terornya itu udah agak lama, sekitar 2019 atau 2017 gitu. Jadi dia judinya sekitar tahun 2010-2011, karena kalah terus. Akhirnya baru sekitar tahun 2017 atau 2019 itu ditagih sama ini. Nah, kemarin kan sempat ditanya di acaranya Mata Najwa. Dia ditanya soal masa lalunya itu. Nah itu mungkin Mas Asad bisa cerita ke bola neters. Ini menarik ya, karena kita membahas akan mau nggak mau ini membawa ranah ini ke perbedaan budaya ya antara di Indonesia sama mungkin di Eropa. Ini bukan berarti normalisasi kasusnya Kluivert ya, tapi kalau kita perhatikan tuh di sepak bola Eropa itu banyak pemain yang jadi bintang iklan judi. Brand ambassador lah, misalnya Rivaldo, terus Michael Owen, Berbatov, Dimitar Berbatov juga. Bahkan beberapa klub itu sponsornya rumah judi. Seperti Real dulu Madrid pernah, Bewin ya, tapi udah dulu, sekarang udah Fly Emirates. West Ham pernah, banyak lah. Nah, mungkin di Eropa sana itu kan ada regulasi tersendiri yang mengatur itu. Sementara di Indonesia ini kan nggak boleh. Pernah ada kasus itu tahun 2000 berapa ya? Zaman Covid nggak sih? Sebelum Covid. 2019 berarti 2019. Ya, itu kan ada Arema FC, PSIS Semarang, Persikabo. Itu di jersinya itu ada
iklan judi, walaupun disamarkan ya. Iya, disamarkan. Jadi kayak ada situs olahraga disamarkan olahraga situs olahraga dengan nomor-nomornya. Iya. Gitu. Kemudian dilaporkan di Bareskrim Polri, setelah itu tidak ada. Nah, di Indonesia ini kan sangat ketat ya regulasi seperti itu, bahkan dilarang. Dan ini juga terkait dengan nilai-nilai agama juga, dan terkait upaya pemerintah untuk memberantas judi online. Gitu. Sementara kalau di di Eropa itu kan kalau nggak salah tim di bawah UEFA itu baru melarang sponsor judi itu 2026 kalau nggak salah. Nah, sementara di sana itu ya biasa aja, kayak jadi iklan judi lah apa itu. Jangankan gitu Mas Hasan. Ini kalau boleh saya cerita sedikit Bolaneters, ya kan kemarin saya sempat ada kesempatan mengunjungi beberapa stadion. Betul. Di dalam stadionnya itu Bolaneters, jadi di Old Trafford, di Stamford Bridge itu ada bilik khusus untuk judi. Jadi benar-benar di Eropa itu judi ya udah istilahnya seperti kayak minum lah. Kalau minuman keras kan drink responsibly. Sama juga dengan judi. Ya kamu silakan judi tapi berjudilah dengan bertanggung jawab. Jadi bukan sesuatu yang asing, dan malah disediakan di dalam stadion itu ada bilik buat istilahnya masang taruhan sebelum pertandingan sama nyetor duit ada. Berarti ini soal perbedaan kultur. Iya, perbedaan kultur banget. Karena memang ya terbuka itu. Bahkan di pusat-pusat perkotaan itu ada benar-benar kayak toko dengan pelang yang gede, rumah judi itu ada, sangat terbuka. Jadi ya benar perbedaan culture aja. Dan yang menarik kan jawaban Clifford di pertanyaan itu kan, saya di sini tidak untuk membahas masa lalu. Oke lah, maksudnya berarti Clifford memang selama menjabat pelatih timnas Indonesia, asalkan dia tidak terlibat dalam kasus itu berarti kita clear lah. Karena ada perbedaan itu tadi, ada konteksnya lah. Nah, kalau kemarin kan tadi kan udah ada beberapa poin tuh Mas Asad. Nah, kalau Mas Asad sendiri ngelihat kemarin yang di press-con atau mungkin di wawancaranya sama Mata Najwa, Mas Asad lihat apa lagi nih yang kira-kira statement menarik nih yang dikeluarin oleh Kluivert kemarin? Selain tadi kan udah target gaya bermain udah, terus masa lalu juga udah di sini pemain juga. Nah, kemarin ada apa lagi Mas Asad yang Mas Asad lihat kemarin? Oh, ini kok menarik nih dari, atau mungkin apa kesannya Mas Asad kesan melihat. Sebenarnya di awal kita banyak keraguan ya soal Kluivert ya. Harus diakui ya, karena melihat rekam jejak. Tapi setelah preskon kemarin, si Kluivert ini bukan berarti kita langsung membela Kluivert mati-matian ya. Cuman kita akan menunggu pembuktiannya. Iya, pasti dong. Kita dukung timnas Indonesia, kita tunggu pembuktian Kluivert karena kita sudah sempat bahas tadi ya. Dia menjanjikan permainan atraktif. Dia mengakui itu, dia penganut permainan atraktif. Dia bilang dia suka 4-3-3 tapi akan fleksibel sesuai dengan kemampuan pemain, dan bukan hanya atraktif tapi based on penguasaan bola. Dia sempat ini akan benar-benar kontra dengan taktiknya Sintayong dan akan membawa publik nostalgia dengan zaman Luis Milla. Betul sekali. Kita akan sangat menurut saya poin itu yang paling penting ya, kalau dari segi teknis ya. Dan kita akan sangat menunggu seperti apa sih timnas Indonesia racikan Kluivert. Kita akan tetap dukung timnasnya. Cuman kita menunggu pembuktiannya Kluivert. Itu sih yang paling saya nantikan. Yang paling menarik. Oke Bolaneters, itu tadi edisi kita di Bareng Bola edisi kali ini. Nanti mungkin sebelumnya timnas kan masih bulan Maret ya nanti. Masih bulan Maret ya. Mungkin ada agenda terdekat timnas, mungkin kelompok umur terdekat ini apa Mas Asad? Ada yang paling dekat kan timnas U20 kan akan partisipasi di Piala Asia U20 ya. Ya, itu sekitar bulan Februari ya. Indra Safri ini pelatihnya. Pelatih coach Indra Safri. Nah, di Januari ini akan kabarnya akan ada kayak mini turnamen gitu. Betul. Mainnya di Surabaya atau di Sidoarjo. Lawannya India. Mana lagi ya? Kalau nggak salah ada Argentina juga. Kalau tidak salah ada Argentina juga. Pokoknya turnamen 4 negara pokoknya. Kalau yang timnas futsal juga mau lawan Argentina soalnya. Betul. Seru. Itu agenda terdekat, jadi ya menarik lah. Sepak bola kita kayaknya timnas kita ini akan selalu ramai. Apalagi nanti menuju bulan Maret ya di waktu pembuktian. Oke, Bolaneters, itu tadi edisi terbaru dari Bareng Bola kali ini. Seperti yang tadi udah dibilang Mas Asad,
pembuktian seorang Patrick Kluivert ada di bulan Maret, dan apapun yang terjadi, apapun pendapat kalian, mungkin kalian masih fans Sintayong garis keras atau fans Patrick Kluivert garis keras, timnas Indonesia butuh dukungan kalian. Kita dukung penuh timnas Indonesia di bulan Maret, dan semoga target 4 poin ini bisa, kalau 6 ya syukur alhamdulillah sekali ya. Tapi at least Patrick Kluivert bisa mengamankan 4 poin dan membuka jalan kita ke Piala Dunia, menuju Piala Dunia. Jadi tahun 2026 kita urus visa ke Amerika Serikat. Oke. Ada 4 negara, Amerika, Meksiko, sama Kanada. Oh iya. Kan belum tahu nih. Kita lihat grupnya nanti. Pokoknya antara 3 negara itu. Oke, sampai di situ saja. Sampai jumpa di edisi Bareng Bola berikutnya, dan ikuti terus perkembangan timnas dengan akses di bola.net. Sampai jumpa. Terima kasih.